insana min 'alaqah. Dia Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Ara'aita alladhi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang dan ila qalla, seorang hamba ketika dia melaksanakan salat. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Takwa, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Kalla lakin lam yantahi lanasma'an bin nasiyah, sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, jadi penyiksa orang-orang yang berdosa. Allah la tuti'hu wasjud waqtarib, sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul 'azim, maha benar Allah dengan segala firman. Bismillahirrahmanirrahim. Sembah takdim senantiasa Abah sampaikan, Abah aturkan untuk para sepuh, para bini sepuh, para alim, para ulama, para aulia yang hadir secara jasmani dan rohaninya atau salah satunya. Di hari ini kita di forum online dan offline kita ini, kebetulan kita kedatangan tamu dari para kepala suku wartawan ya. Insya Allah ini akan menjadi pembuka nuansa berpikir yang lebih cemerlang. Dari ayat ini akan terkait di fenomena waktu yang hari ini kita kenal sebagai peringatan Isra Mi'raj kan ya. Pernah nggak kita berpikir dengan menggunakan pola timeline, pola pembagian waktu, di mana ketika kalimat Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu ila akhirih itu ya, yang selalu dijadikan acuan bahwa itu adalah momentum di mana turunnya perintah sholat ya. Sementara ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama ya, diingat, di umur 40 tahun, di bulan Ramadan yang kita kenal dengan nuzulul Quran itu, Rasulullah tidak di masjid, Rasulullah di goa. Rasulullah dalam posisi bertapa, Rasulullah dalam posisi puasa, Rasulullah dalam posisi meninggalkan aktivitas duniawi.
Kalimat simpel yang selama ini kita dengar di mulut setiap pendai, di setiap pembicara, mesti berhenti di ikra. Mentok di ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa nggak dituntasin sekalian sih? Tidakkah kita berpikir, di situ ada kalimat apa yang kau pikirkan bagi mereka yang menentang orang menjalankan aktivitas sholat? Dan bagaimana yang kau pikirkan tentang mereka yang menjalankan aktivitas sholat dan menemukan kebenarannya? Nah, bisa dibayangkan nggak? Ketika umur 40 tahun, Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, kalimat pertanyaan itu udah muncul loh. Artinya apa? Sholat sudah ada. Ini yang nggak pernah kepikir kan? Sholat sudah ada. Dan di mana di situ fenomena-fenomenanya dilengkapi di ayat-ayat akhir kan? Baru kemudian ketika kita mulai dijejali dengan pernyataan-pernyataan yang seolah-olah menjadi hukum besar bahwa perintah sholat itu munculnya ketika Isra Mi'raj. Dan yang lebih menyebalkan lagi, kita nggak pernah berpikir tentang itu. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa barokna haulahu. Itu ketika terjadi kejadian itu, Masjidil Haram belum ada loh. Masjidil Aqsa apalagi? Masjidil Aqsa yang selama ini kita kenal di Yerusalem itu bikinan siapa? Bikinan sahabat Umar. Dan itu belum ada. Kita nggak pernah berpikir itu. Nah, metodologi dengan pembedahan sejarah, dengan bukti sejarah, fakta sejarah, dan tafsir sejarah ini penting. Maka Abah menggunakan metodologi penerapan timeline sebenarnya. Disitulah nanti kita akan terbuka bahwa selama ini kita pakai kacamata kuda, tahu? Mengerikan nggak? Kita pakai kacamata kuda, kita nggak pernah berpikir tentang apa sih yang diemban dalam kalimat-kalimat mulia yang kita sebut wahyu ilahi, yang kita sebut bagian dari Al-Quran itu. Kita nggak pernah berpikir di situ. Ini perlu diingat para ustadz ini ya. Jadi harus berpikir itu. Sholat sudah ada karena statement awal ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu muncul, ada pertanyaan tentang sholat. Dan ada fenomena apa yang kau pikirkan bagi mereka yang menjalankan sholat yang berada dalam kebenaran kan gitu. Bisa bayangkan. Nah, yang jadi pertanyaan begini, sholat itu apa sih menurutmu? Terus ketika kita mati-matian bahwa orang-orang selain agama Islam itu tidak punya kewajiban sholat, tidak menjalankan aktivitas sholat, siapa bilang? Nabi Musa yang waktunya jauh banget dengan Nabi Muhammad, ada kalimat yang sangat spektakuler yang selama ini dijadikan dalil-dalil penguat-penguat pemahaman orang-orang tertentu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu kalimat siapa? Untuk siapa saat itu? Untuk Musa. Dan sudah ada statement kalimat sholat. Bisa ngebayangin. Terus ada lagi cerita yang menyebar di kalangan masyarakat ketika Rasulullah di Masjidil Aqsa memimpin sholat, mengimamin sholat para nabi. Bayangin. Bahkan Isa juga ikut sholat. Ini ketimpangan tentang sejarah dan fakta sejarah dari kandungan Al-Quran inilah yang sebenarnya harus kita mulai pikirkan. Supaya kita nggak termasuk sebagian dari orang-orang penyesat loh. Ini bahaya banget. Kebanyakan kita berpikir bahwa sholat itu Rasulullah yang bawa. Enggak juga. Musa udah sholat kok. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan ayat seterusnya itu menjabarkan tentang fenomena itu. Nabi Ibrahim udah menjalankan aktivitas sholat yang waktunya jauh banget dari Musa kan gitu. Makanya Rasulullah menduplikasi bahasa kabir walhamdulillah kasir wa subhanallahi bukrata wa asila itu dari Nabi Ibrahim. Dan kalimat i'tidal yang disampaikan oleh Rasulullah yang secara fikih kita dihukumin sunnah itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du itu kalimat Nabi Ibrahim.
Ini yang perlu kita pikirkan. Ya, sesuai dengan koridor kita, Abah selalu menyarankan bahwa belajar itu kesediaan diri untuk menerima informasi baru. Sebenarnya nggak baru-baru amat, cuman kita aja sebagian otak kita masih kebungkus plastik, nggak dipakai. Ini yang sering Abah omongin bahwa iman itu bukan di hati, iman itu di akal loh. Iman itu di akal, bukan di hati. Karena statement iman ketika ngomong kita aman tu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarhi itu bukan di hati sebenarnya, itu di akal. Karena Abah punya logika sendiri yang bisa menjabarkan itu, sesuatu yang belum terjadi. Kemudian ada sesuatu yang terjadi. Kita dihadapkan dalam dua pilihan, percaya enggak dengan kejadian itu? Dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat? Antara percaya dan tidak percaya. Apakah itu lantas kita menerjemahkan bahwa iman itu percaya? Hanya di tahapan itu, sesuatu yang kita sebut kejadian atau sesuatu yang kita terima dengan pendengaran, terus kita dikasih dua pilihan, percaya dan tidak percaya. Kemudian kita percaya, apa itu iman? Bukan. Itu terlalu rendah kita menilainya. Setelah kita percaya, apakah kita betul percaya mutlak tentang kebenaran, tentang sesuatu yang kita dengar, kita lihat, kita lakukan itu? Kan enggak. Ada observasi lanjutan di tahapan yang ketiga untuk menemukan konsepsi kebenaran. Observasi 1, 2, 3 baru muncul kesimpulan. Kesimpulan yang tidak terbantahkan itulah keyakinan. Baru kita yakin, belum iman. Yakin pun gak percaya-percaya banget kadang-kala kan. Contoh misal lagi nih, ketika kita punya temen, oke kita sangat percaya banget deh. Percaya banget kita. Apakah lantas ketika dia masuk rumah kita, kita perkenankan untuk masuk ke kamar-kamar tidurmu? Enggak juga. Mungkin engkau percaya ketika dia masih di ruangan tamu, tidak di ruang keluarga kan gitu. Baru beberapa teman di antaranya yang engkau lebih percaya lagi, engkau persilakan dia masuk di ruangan keluarga. Dan apakah mungkin orang yang engkau percaya masuk di ruangan keluarga itu engkau perkenankan untuk masuk ke rumahmu, buka lemarimu, masuk kamar tidurmu? Enggak juga kan? Dan demikian juga logika kita tentang iman. Kita percaya yang selama ini tentang apa, statement siapa, pendengaran kita dari mana. Apakah langsung itu kita sebut iman? Enggak juga. Ini yang perlu kita pikirkan lebih dalam ya. Bahwa iman bukan sekedar percaya. Iman itu ekspresi totalitas dohiron wa batinan setelah selesai kita menemukan definisi dengan observasi panjang sehingga tidak terbantahkan lagi hasilnya. Tahapan pertama nih, anggap SD. Udah. Ini pemahaman masih SD, Abah bilang. Baru nanti lanjutan yang kedua. Kita harus masuk di ranah SMP-nya. Si A, si B, si C melakukan observasi yang sama, apakah mereka menemukan kebenaran yang sama? Enggak juga. Karena sudut pandang yang berbeda. Si A punya sudut pandang kebenaran tentang sesuatu yang kejadian itu tadi. Misalnya, kejadian yang tadi asbak lah misalnya. Si A punya sudut pandang asbak dari mana? Dari sudut kanan, kiri, kanan, depan, belakang, atas, dan bawah. Definisinya akan berbeda. Terus kita maksa kesimpulan dan kepastian yang kita dapat ini adalah kepastian dan kesimpulan orang lain harus ikut kita. Enggak juga. Inilah kualitas iman. Ini tentang fenomena iman. Ini masih di SD dan SMP loh. Baru setelah kita memaklumi bahwa kadar kepastian tentang sesuatu yang kita yakini dan sesuatu yang tidak terbantahkan oleh masing-masing itu, kita masuk di ranah SMA nih. Ranah kelas 3-nya, SMA. Kita mulai menerapkan apa yang kita yakinin masing-masing.
si A, si B, si C menerapkan apa yang diyakini masing-masing karena sudah melakukan observasi dari dunianya sendiri-sendiri. Di waktu yang berbeda, di kejadian yang berbeda, dan kesimpulan yang berbeda pula. Nah, di saat kita mengekspresikan itulah kualitas iman di ranah SMA. Kita sangat menghormati dengan keyakinan orang lain. Kita sangat menghormati dengan desain fisiknya, dengan pola berpikirnya, dengan statementnya, dengan pola bacaannya, dengan pola sudut pandangnya. Itu baru SMA loh. Kelas orang beriman masih SMA. Begitu loh, memahami, kita mencoba untuk memahami dan sangat maklum tentang perbedaan kualitas kebenaran masing-masing. Itu SMA. Ini agak cepat, ini padat SKS nih. Nah, baru naik lagi di ranah yang keempat, S1 nih. Rasionalisasi. Pernah nggak kita berpikir bahwa fenomena yang kita terima selama ini, yang kita yakinin selama ini, kita tahu betul kenapa harus melakukan itu? Nah, ini. Si A punya arah yang sama, harus mengetahui betul kenapa harus melakukan ini, kenapa harus sholat, kenapa harus begini, kenapa harus melakukan ini. Supaya kita nggak pakai kacamata kuda lagi. Ini ranah S1, rasionalisasi, understanding. Dan sehebat-hebat kesimpulan yang didapat S1 itu masih menduplikasi perilaku orang lain. Kita mati-matian nih mempertahankan keyakinan yang kita punya, pengetahuan, pengalaman yang kita punya dengan observasi-observasi lanjutan, dan kita sangat bangga sekali menyebut bahwa diri kita orang beriman. S1 masih karena apa? Sisi personalitasnya masih ada. Dirimu tidak lagi melihat orang lain dengan perbedaannya, tapi dirimu mulai menghormati bahwa Tuhannya sama. Sebutan beda, dirimu sangat maklum, itu masih ranah S1 loh. Baru naik S2 nih. Dirimu menemukan rumusan-rumusan tentang fenomena sesuatu yang engkau yakini sebagai ilmu agama dah, kan gitu. Dirimu akan paham betul, tidak ada satupun ilmu di dunia ini yang tidak agama. Tidak satupun. Matematika, semua angka tidak lepas dari angka 1. Semua hal yang ada, apapun itu bentuknya, namanya apa aja, berasal dari Sang Pencipta. Ini S2 nih. Kita mulai terbuka tentang ketauhidan, istilahnya begitu. Dan mulai kita berkembang bahwa dari si A, si B, si C, dan seterusnya, dengan fenomena sudut pandangnya kita udah sangat maklum sekali, baru naik di ranah yang lainnya. Menjadikan masing-masing ini satu bagian yang tidak terlepaskan. Begitu. Terus muncul pertanyaan nih, yang namanya kebenaran yang mana? Coba ayo, coba dipikir. Yang namanya kebenaran yang mana? Tidak ada kebenaran kok. Kebenaran hanya kita temui ketika kita di SD, kita menemukan kebenaran di SD. Begitu kita naik di SMP, apakah kebenaran SD masih menjadi kebenaran ketika di SMP? Tidak juga. Karena pemahaman, pengetahuan, dan kesimpulan yang kita dapat berbeda. Begitu juga naik ke SMA, apakah kebenaran di SMP bisa engkau pertahankan mati-matian di kelas SMA? Tidak berlaku, karena pertanyaan dalam kehidupannya beda, kenyataannya beda juga. Ini yang perlu kita pikirkan nih. Nah, munculnya kesadaran diri bahwa sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, di setiap bagian-bagian kehidupan di bumi dan langit ini nggak pernah akan terlepas. Biologi misalnya, ilmu biologi. Ini akan mengajarkan semuanya pada konsepsi ketuhanan di prosedur kehidupan, metabolisme tubuh, pertumbuhan hewan, pertumbuhan tanaman, dari biji berkembang dan seterusnya sampai seterusnya lagi. Sirkulasinya menghasilkan oksigen, oksigen dibutuhkan oleh manusia, manusia mengeluarkan karbon dioksida. Begitu. Keterkaitan ini loh yang namanya tauhid, itu namanya. Keesaan itu namanya. Esa itu penyatuan. Mestinya bahasa yang keren ini apa ya, yang sekarang yang lebih kemanunggalan.
Nah, dan semuanya berasal dari satu. Makanya munculnya pemahaman di S2 inilah munculnya ketika kita diperkenalkan dengan bahasa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihim wal mu'minun. Semua dari bagian A, B, C, D, E ini punya ikrar yang sama dan pengakuan yang sama bahwa mereka adalah utusan untuk mensinkronisasikan keberadaannya untuk kepada Sang Maha Pencipta, saling menguntungkan, saling mengasah, saling mengasihi, saling mengasuh. Makanya ini Rasulullah kemudian memperkenalkan konsepsi rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil muslimin loh, tapi rahmatan lil alamin. Baru Rasulullah menggunakan fenomena yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Dalam egositasnya dia, dalam kesendirian dia menghadap sama Sang Maha Pencipta untuk seluruh alam semesta raya seisinya. Mereka yang hidup di langit, mereka yang hidup di bumi, dan mereka yang hidup di alam yang lainnya. Sekeren itu Rasulullah menjabarkan tentang rahmatan lil alamin. Namun sampai hari ini tidak satupun pesantren, lembaga pendidikan, kelompok kajian yang mampu membedah konsepsi rahmatan lil alamin ini dengan lebih gamblang, yang bisa diterima oleh orang goblok sekalipun. Sulit. Karena apa? Kita nggak akan pernah menemukan kebenaran. Kebenaran itu segmentatif sesuai dengan kelasnya. Hari ini kita mengatakan bahwa kita melakukan kebenaran bagimu. Hari ini dirimu mengatakan dirimu dalam kesialan karena naik motor, banmu kempes misalnya. Itu kesialanmu menurutmu. Tapi bagi tukang tambal ban, itu berkah luar biasa karena seharian hujan nggak ada duit datang. Ternyata ada orang nonton motor, bannya kempes, ada kerjaan, dia dapat duit. Muncullah bahasa itu. Deritamu adalah berkah bagiku, kan begitu. Nah, demikian juga sirkulasi kehidupan ini di fenomena S2 ini. Munculnya kesadaran bahwa semua adalah bagian yang masing-masing pengakuan dirinya adalah utusan dari Sang Maha Pencipta. Di konsepsi matematika itu, semua angka berasal dari satu angka. Begitu. Nah, inilah yang kemudian kita harus memacu diri, buka kantong plastik yang menutup otak kita ya, bahwa iman itu bukan hati, iman itu bukan definisi-definisi pengetahuan, iman itu sikap utuh dohiron wa batinan yang kemudian diikrarkan di iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Itu utuh seutuhnya dimanapun engkau berada, dohirmu batinmu senantiasa berada di hadapan Sang Maha Pencipta. Atau bahasa yang kerennya, dirimu dalam naungan Sang Rabbul Alamin. Dirimu adalah bagian alam semesta raya ini. Dan dirimu harus memegang itu dengan hanifan, hati yang teguh tak tergoyahkan. Musliman, dirimu ngikutin irama. Musliman itu kalau bahasa ininya, bahasa yang paling gampang itu, dirimu mengikuti prosedur kehidupan. Ya ibarat kata, dirimu kalau mau panen padi, dirimu harus tebar benih, setelah itu engkau tutupin sampai benih tumbuh kemudian di ukuran tertentu engkau cabutin lagi, engkau tanam satu-satu begitu sampai tanaman padimu ada buahnya, sampai dia buahnya menguning, baru kemudian engkau panen. Setelah panen apakah langsung dimakan? Enggak juga, ada proses dikeringkan dulu baru masuk slab, kulitnya dipisahkan, baru kemudian setelah itu apakah itu langsung dimakan? Enggak, dipususin, dibersihin, kemudian dimasak. Apakah di magicom atau di panci itu langsung dimakan? Enggak juga, engkau pindahin lagi ke piring kemudian sampai engkau makan, kan begitu. Apakah langsung engkau telan sepiring? Enggak, prosedurnya engkau ambil pakai tangan, engkau ambil pakai sendok dan seterusnya. Itu yang namanya musliman, mengikuti prosedur. Kaidah musliman inilah hakikat sabar sebenarnya. Jadi sabar itu bukan orang tidak marah, bukan orang menerima begitu doang, enggak, tapi mengikuti prosedur. Yang kalimat spektakulernya di iftitah yang diduplikasi oleh Rasulullah melalui Nabi Ibrahim itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin.
penekanannya di wa ma'ana minal musyrikin. Dirimu nggak akan mengingkari yang engkau bilang tadi loh di depan. Hatimu teguh berada di hadapan Sang Maha Pencipta, dohiron wa batinan. Dirimu adalah bagian alam semesta raya yang diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta untuk menjalani aktivitas kehidupan. Dirimu mengikat betul dirimu dalam kesadaran bahwa dirimu adalah utusan di partikel kehidupan di alam semesta ini. Makanya sampai para filsuf mengatakan bahwa diri kita nggak ada betulan, kita nggak ada serpian debu. Kalau dikatakan dalam konsepsi alam semesta raya di I'tidal itu. I'tidal itu bahasa keren yang luar biasa, yang nggak banyak terjabarkan sampai hari ini. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in ba'du. Sekeren itu dirimu, si personalitas ini, ya, dengan kelengkapan dohiron wa batinan, dengan kesadaran akalmu, kesadaran pikiran dan hatimu, senantiasa mengatakan dirimu, senantiasa mengikat dirimu dalam bagian kehidupan alam semesta raya. Dengan perannya masing-masing, guru mengajarkan, murid mendengarkan. Kemudian orang tua memelihara, orang tua membimbing, kemudian melepaskan, dan seterusnya. Karyawan bekerja untuk majikannya, majikan bekerja untuk yang lainnya. Nah, mereka sesuai dengan prosedurnya. Ini loh yang namanya konsepsi khalifah fil ard. Bukan dirimu harus memimpin dunia. Gimana sempat otak kita aja pikirannya masih sandang papan, utang perempuan, istri cerewet, belanja kurang, mikirin dunia, gimana bisa? Khalifah fil ard, nggak sempat. Tapi duniamu, pahamin itu ya, duniamu. Di kalangan pengajar, duniamu di dunia pengajar, jadilah pemimpin. Atau minimal jadilah orang-orang yang berkarakter pemimpin, kan begitu berpikirnya, konsepnya untuk hal-hal yang besar. Begitu. Nah, ekspresi ini terikrar di iftitah dan terjabarkan di i'tidal. Sementara kita selama ini, kita menganggap bahwa fenomena sholat itu hanya sebatas begitu-begitu doang. Dan yakin deh, Abang nggak yakin-yakin banget kok di antara kita sekian banyak, sekian ribu manusia Indonesia yang mengatasnamakan KTP-nya Islam, sholatnya untuk seperti yang Rasulullah ajarkan. Sholatnya kan untuk personal diri sendiri. Sementara Rasulullah konsepnya rahmatan lil alamin, menghadap kepada Sang Maha Pencipta untuk seluruh umatnya. Siapa umat Rasulullah? Prinsipnya rahmatan lil alamin, seluruh penghuni langit, penghuni bumi, dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini umat Rasulullah. Jadi dia menggunakan konsep niat awalnya itu di i'tidal. Inilah fenomena yang membedah kebenaran. Bahwa Rasulullah bukan rahmatan lil muslimin, umat Rasulullah bukan hanya orang Islam. Kalau umat Rasulullah itu hanya orang Islam, maka konsepnya bukan rahmatan lil alamin, tapi rahmatan lil muslimin. Ini perlu dijabarkan nih. Makanya otak yang selama ini kebungkus plastik, coba deh dibuka dikit-dikit. Biar kita nggak menggunakan kacamata kuda melulu. Gitu. Observasi, kajian-kajian, bedah buku, boleh. Kalau perlu, studi literatur deh. Untuk menemukan sejarah dalam Quran itu, konsepsi sejarahnya bagaimana. Kemudian akulturasi budaya era saat itu gimana, abad 17, abad 7 misalnya di Arab bagaimana, di Indonesia bagaimana, di Eropa bagaimana. Nah, timeline ini akan terbedahkan. Sebenarnya kita ini siapa nih? Dan fenomena agama yang kita yakinin mati-matian, dirimu selama ini bilang, dirimu orang Islam, KTP-mu Islam, itu Islam yang seperti apa nih? Islam versi Abu Jahal apa Islam versi Rasulullah Muhammad nih? Gitu. Ntar akan ketemu nanti, konsep besarnya akan ketemu, karena fenomena identitas, personalitas ketika Allahu Akbar, Rasulullah tidak pernah menggunakan akunya. Personalitasnya hilang. Dia menghadap Sang Maha Pencipta ketika berniat Allahu Akbar itu untuk alam semesta raya seisinya.
Ini yang kekerenan yang tertutupi selama ini. Segitu kerennya baginda Rasulullah mengajarkan di konsepsi sholat. Kita masih pegang subhanallah di asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barokna haulahu ila akhirih. Masjidnya yang disebut di situ belum ada saat itu kok. Coba deh. Jadi nanti akan ketemu kok fakta sejarah, bukti-bukti sejarah, baik secara literatur maupun secara artefak ya, baik secara arkeologi maupun secara filologi misalnya. Nanti akan ketemu nanti di situ. Bahkan kita akan ketemu selama ini kita goblok banget gitu loh. Nggak pernah observasi. Kita baru iya ya. Nah inilah pentingnya menggunakan prinsip yang dalam ilmu jurnalistik itu prinsip 5W1H. What's wrong, where, why, how, when. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan berapa. Itu penting. Biar kita nggak merasa baik sendiri gitu loh. Gitu. Makanya beberapa momen besar Abah sering mengekspresikan bahasa ini dengan bahasa yang lebih melompat ya, supaya kita terbiasa berpikir lebih besar, lebih gaya kan gitu. Nah nanti endingnya begini, ketika kita mulai mengenal tentang fenomena sholat misal, yang diingat pertama siapa sih? Gitu. Pernah nggak kita kepikiran sholat kita pertama dulu yang ngajarin siapa? Karena sholat menjadi pondasi penting. Ketika konsepsi tentang sholat ini dipahami, dirimu gimana ya? Dirimu jadi sangat keren meskipun duitmu nggak banyak-banyak banget ya, pangkatmu nggak tinggi-tinggi banget, standarisasi ekonomimu ya standar-standar saja, tapi dirimu pernah menjadi makhluk yang paling keren di jagat raya setelah Rasulullah. Oh, keren kan? Dalam posisi dirimu sumpek, dirimu masih ya Rabbal Alamin. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min umasyita min syai'in batu. Itu loh kerennya orang sholat. Iya. Dalam posisi dirimu sumpek, duit nggak punya, istri cerewet, belanja kurang, tagihan banyak, dirimu masih sempat-sempatnya menghadap pada Sang Maha Pencipta, mengaturkan untuk seluruh makhluk yang ada di langit, yang di bumi dan di alam manapun itu. Sekeren itu. Makanya Abah saranin ya minimal membiasakan diri untuk buka otak yang selama ini kebungkus plastik deh. Kalau dirimu selama ini belajar dari TikTok doang dan tidak bisa membuat dirimu berpikir lebih cerdas lagi, dah buang aja HP-mu dah. Ngapain bikin sumpek? Nggak pinter-pinter amat nggak apa-apa kok. Lagian kalau dirimu masih pengen diakuin sebagai orang pinter, sebagai orang alim, dirimu melanggar kaidah kalimatmu sendiri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iftitah yang ketiga. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya milikmu ya Allah. Oh, bukan hakmu ya. Hanya untukmu ya Allah. Tujuannya cuma Allah. Kalau kita tujuannya untuk dikenang orang, dikenal orang jadi begini begitu, dirimu udah durhaka pada diri sendiri. Durhaka 2 gelas namanya. Bisa jadi 3 gelas. Nah ini apa ya, perlu waktu ya untuk melakukan perenungan. Dan ini nggak bisa dikupas dengan bahasa intelektual. Ini harus menggunakan bahasa personalitas antara dirimu dengan dirimu sendiri. Nah itulah kebenaran. Makanya Abah selalu ngomong kebenaran itu nggak ada sebenarnya. Karena bagi anak SMA, kebenaran S1, S2 nggak ada. Nggak nyambung. Bagi anak SD, diomongin tentang kebenaran SMP, nggak ketemu. Demikian juga kebenaran SD dibawa ke ranah SMA, di ranah S1, nggak ketemu kebenarannya.
Ya contoh misal kalau di matematika kan begitu, 1 tambah 1 2, di S2 S3 1 tambah 1 bisa jadi banyak kan gitu. Begitu. Dalam rumus biologi 1 tambah 1 bisa jadi 2, bisa jadi 3, bisa jadi berapa aja. Karena beranak pinak. Kan begitu. Amuba bisa membelah diri, 1 tambah 1 bisa jadi banyak sekali kan gitu. Nah, hukum keterbatasan tentang kebenaran inilah yang Abah sebut, kebenaran itu hanya untuk dirimu sebenarnya. Supaya dirimu tidak menjajah kebenaran orang lain. Nah, saat itu dipegang dirimu naik di S3 nih. Dirimu sangat understand dengan apa yang kau pikirkan. Dirimu sangat understand dengan apa yang engkau lakukan. Dirimu tahu betul kenapa harus makan. Dirimu tahu betul kenapa harus tidur. Kenapa harus pegang HP. Kenapa harus kerja. Kenapa harus istirahat. Kenapa harus liburan. Dan kenapa harus bilang I love you ke istrimu. Iya, betul itu. Itu kebenaran sejati ketika dirimu masuk di ranah S3-nya ini. Dirimu sangat maklum dengan perbedaan, dirimu sangat maklum dengan sesuatu yang terjadi pada dirimu, dirimu sangat netral, tidak ada lagi negatif dan positif. Karena itu bikinan otakmu yang terdapat, yang engkau dapat dari tekanan-tekanan pengetahuan sebelumnya. Dan ketika itu kita terapkan ke orang lain, kebenaranmu itu nggak benar-benar amat. Kesedihanmu hari ini, dirimu merasa sangat berat hidupmu, sangat kesakitan dirimu. Coba deh keluar di tempat yang lain. Masih ada yang lebih susah lagi, tapi mereka kok bisa happy ya? Begitu. Ini fakta ya, ini fakta, ini kenyataan. Dan fenomena inilah yang membuat Abah selalu, kenapa Rasulullah menjadi sangat dominan buat Abah. Karena Rasulullah buat Abah itu sangat cerdas sekali, sangat keren sekali. Setiap statementnya yang terekam dalam Al-Quran ini membuat lipatan-lipatan pengetahuan yang luar biasa. Alif Lam Mim. Kalau dipadukan dengan kalimat jadi alam kan gitu. Alam semesta raya ini. Kemudian engkau ketahui si ABC mendefinisikan tentang alam dengan sudut pandangnya beda udah. Dan yang kita ketahui cuma serpihan kecil dari alam. Makanya dalam tafsir Alif Lam Mim, wallahu alam bisawab, kan hanya Allah yang tahu. Enggak begitu amat. Kalimat itu hanya muncul bagi yang nggak mau mikir. Kalau hanya Allah yang tahu, ngapain diturunin? Kita yang suruh mikir. Maka digunakanlah ilmu filologi, digunakan ilmu bahasa, ilmu balagha dan seterusnya, nahwu sorof dan seterusnya. Baru kemudian ilmu hikmah yang akhirnya. Hikmah, karena apa? Ini penting. Hikmah hanya diberikan bagi yang mereka yang mau berpikir. Maka dalam kapasitas pengertian Alif Lam Mim inilah kemudian tafsir yang awal adalah pengetahuanmu, pengetahuanku, pengetahuan orang-orang yang tercatat dalam kitab suci. Pasti orang keren yang tercatat dalam kitab suci. Kalau baiknya nggak ketulungan, kalau buruknya nggak ketulungan, kalau nyebelinnya pol banget. Iya. Yang baik-baik nabi-nabi dah. Yang nyebelin Abu Lahab, kan gitu. Yang jajat Fir'aun, kan begitu. Ada semuanya lengkap, yang top itu ada di situ. Makanya Abah menggunakan tafsirnya pengetahuanmu, pengetahuanku, pengetahuan orang-orang yang terekam dalam kitab suci apapun. Dalikal kitabul la raiba fi, itulah kitab yang nyata, hudalil muttaqin, bagi orang yang hatinya damai, yang hatinya tentram. Bagi yang mereka takwa, esensi takwa itu kan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Setelah itu kita dapat kedamaian. Baru yang tafsir yang ketiga. Setelah pengetahuan, keduanya adalah pengalaman nih. Setelah engkau mengetahui sesuatu, engkau jalanin, engkau observasiin, engkau jalanin 1-2 kali, engkau berpengalaman. Kalimatnya sama Alif Lam Mim di ranah SD, kemudian naik lagi ke SMP-nya. Pengalamanmu, pengalamanku, pengalaman orang-orang yang terekam dalam kitab suci adalah petunjuk yang nyata bagi orang-orang yang hatinya damai. Siapa yang nyangkal
pengalaman wartawan, pengalaman guru, pengalamannya tukang, pengalamannya karyawan, pengalaman jadi juragan, pengalaman jadi apa namanya. Karena udah kenyataannya itu. Dia akan matang di pengalamannya masing-masing. Dan itu adalah petunjuk yang nyata buatmu. Mau niru begitu, mau niru hidup kayak wartawan, nggak jelas begitu. Ya tiru aja kalau mau begitu. Kuat apa mentalmu? Mau jadi guru yang duit nggak terlalu banyak, ya kebanyakan kurang, tapi dia kok happy ya, hidupnya kok damai ya. Nah, boleh. Mau jadi pengusaha yang kelimpungan akhir bulan, bayarin tukang, bayarin ini, macam-macam, boleh. Dan itu fakta. Kita tinggal pilih nih, mau pakai gaya yang mana nih. Mau gaya Nabi siapa? Boleh. Mau gaya Fir'aun? Silakan. Istri banyak, duit banyak, raja lagi berkuasa, ngaku Tuhan, keren. Kita mah enggak, duit enggak banyak, istri teriak dikit kita udah kelimpungan. Karena waktu belanja kita nggak pegang duit kan gitu. Terus kita suruh-suruh Tuhan, lebih gaya loh daripada Fir'aun. Fir'aun istri banyak, duitnya banyak, raja berkuasa, ngaku Tuhan, keren. Masih ada standar layaknya deh. Kita enggak, ngaku Tuhan enggak, tapi Tuhan suruh-suruh kita. Kita nyuruh-nyuruh Tuhan nurutin mau kita. Kita bisa lebih tinggi kelasnya dari Fir'aun sebenarnya. Iya kan? Nggak sadar kita kan? Ya Allah, berilah begini. Suruh-suruh lagi. Menakutkan. Baru yang ranah ketiga nih, alif lam mimnya. Setelah pengetahuan, pengalaman, kenyataan nih. Kenyataan hidupmu, kenyataan hidupku, kenyataan orang-orang yang terekam dalam kitab suci Hudalil Muttaqin adalah petunjuk yang nyata bagi orang-orang yang hatinya damai. Yang hatinya damai itu siapa sih? Kok dari tadi kuncinya di orang-orang yang hatinya damai. Baru kemudian dikupas di ayat lanjutannya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang selalu mengakui bahwa ada yang tidak dia ketahuin. Gitu. Ini fenomenal sebenarnya bahasa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini. Abah tidak menjabarkan tentang Iqra itu bagaimana, tapi Abah mengajak muatan yang dibawa Rasulullah itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Dan akan menjangkau kecerdasan semesta. Gila nggak? Kenapa konsepnya ada? Amanah Rasulullah bima unzila ilahi mir rabbil mu'minun. Dan semuanya mengikrarkan diri kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli kan gitu. Semuanya mengakui ada utusan-utusan, ada begini begitu, ada catatan-catatan hidup yang disebut kitab-kitab itu. Baru masuk yang kemudian di situ, kecerdasan inilah yang memicu potensi munculnya pengakuan bahwa ada sesuatu yang kita nggak tahu deh. Fenomena guru apakah bisa diketahui oleh tukang? Enggak juga. Karena kita tahu misterinya guru banyak. Guru juga nggak tahu misterinya tukang di mana. Dan demikian sebaliknya, masing-masing itu punya sisi butanya. Nah, inilah yang membuat kita akan menjadi sangat terbuka ketika kita selalu mengakui bahwa masih banyak yang kita nggak ketahuin. Nggak ada orang seperti semuanya tahu, karena dalam koridor awal alif lam mim itu pengetahuan yang kita ketahui tentang alam itu seberapa luas sih? Cuman satu sudut pandang doang kan gitu. Sementara alam adalah satu partikel kemanunggalan keberadaan seluruh makhluk. Gitu. Nah, inilah yang akan mendorong kita berkesadaran tinggi, punya pemahaman, punya ikatan batin kita bahwa kita punya peran menjadi khalifah di dunia kita masing-masing nih. Entah itu khalifah fil RT lah boleh, fil apa deh boleh, di dunianya masing-masing. Sesuai dengan kadar pengetahuan, pengalaman, dan kenyataan hidup. Nah, dari faktor yang ketiga inilah yang nanti akan membedah kita untuk mau niru siapa nih. Nah, ini nih. Dari pengetahuanmu, pengetahuanku, naik dari pengalamanmu, pengalamanku, pengalaman orang yang terekam dalam kitab suci, naik lagi di satu fase lagi, kenyataan hidup nih. Ilmu udah banyak misal, kenyataan udah banyak dia dapatin, pengalaman udah dia dapatin banyak.
kenyataannya gimana nih? Hidupnya masih double brodol, sumpek, gampang alis gandeng, atau bagaimana nih mengekspresikan diri dalam penerimaan kenyataan hidup. Nah ini. Nah, karena kita selalu tertarik, kita punya nafsu untuk meniru perilaku orang lain misalnya, menduplikasi perilaku orang lain misal. Ya, kita kemudian dikuatkan sama Rasulullah Muhammad dengan Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan jalan lurus nabrak kita. Jalan yang mengantarkan kita pada tujuan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita nggak meniru dari pengalamanku dari alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi itu, kita akan kesasar. Karena sudut pandang guru nggak bisa mewakili sudut pandang tukang. Lah yang lebih untung lagi kan gini, dia punya pekerjaan jadi guru, dia juga jadi tukang, dia juga jadi ini, dia jadi investor dan jadi macam-macam. Nah ini plusnya orang yang punya pengalaman banyak, posisi identitas status banyak di situ, maka sudut pandangnya jauh lebih banyak. Palu gada deh kan gitu. Nah ini yang jadi PR kita. Makanya para nabi itu nggak punya satu keahlian doang, apa aja dia punya, karena memang mereka yang terpilih. Dan sebagai penguatnya lagi begini, siapa sih orang-orang yang kita anggap sebagai siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan. Kenikmatan itu bisa diterjemahkan kemuliaan, kenyamanan hidup, pencapaian tertinggi misalnya, kesuksesan. Ya kembali ke tadi, siapa menurutmu? Kalau mau meniru guru, menjadi guru yang hebat, guru yang terhebat siapa? Ibrahim misal. Karena sebutannya Batara Guru kan gitu. Semar Kuncung. Begitu bisa jadi, karena apa? Dia biangnya agama. Dari Nabi Ibrahim muncullah agama-agama Ibrahimik itu. Yang sampai sekarang sekitar sekian, lebih dari 100 agama di dunia kan gitu. Itu fondasinya dari situ. Kalau mau jadi tukang, siapa deh tukang? Nabi Khidir tukang doh. Jangan lupa loh, Nabi Khidir pernah membangun bangunan yang roboh kan. Dia juga tukang kayu, pernah pretelin kapal kan juga begitu. Dia juga dia panglima perang hebat, boleh menjadikan rujukan di situ. Tapi juga harus ingat, masing-masing pilihan ini punya konsekuensi. Kalau niru Nabi Ibrahim, ya dia akan dimusuhin sama anaknya kan gitu. Kalau niru Nabi Khidir misalnya, dia akan hidup sendiri kan gitu. Ya masing-masing punya konsekuensi. Pengen Nabi Nuh juga begitu, istrinya bawel, pakai caranya sendiri, akhirnya begini begitu, anaknya juga begini begitu. Rasulullah Muhammad juga sama, dia dikhianatin oleh sahabatnya dan seterusnya kan begitu. Sama. Tapi yang menjadi kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri, orang-orang hebat ini meskipun mati masih menghidupin banyak orang. Ini yang perlu dicatat. Jangan bilang orang hebat kalau matinya nggak menghidupin banyak orang. Contoh misal begini, para wali misalnya. Orangnya mati udah ratusan tahun, tapi tempatnya dikunjungin, menyediakan fasilitas pasar, sirkulasi ekonomi, tukang ojeknya laku, tukang becaknya laku, kusir bediknya laku, pengemis juga laku di sana. No, meskipun orangnya udah meninggal, tapi tempat dia meninggal itu menghidupi sekian ratus orang. Rasulullah Muhammad sampai hari ini sirkulasi ekonomi di dunia haji dan umroh menjadi devisa luar biasa untuk Arab. Meskipun mati, begitu. Nah, kita mau tiru yang mana nih? Karena semuanya juga akan mati. Meskipun mati nggak menjadi tujuan akhir kita, perjalanan kita kan masih panjang. Nah, disinilah harus mulai kita terbuka. Oke, kacamata kuda lepas. Otak yang selama ini ketutupan plastik, buka dah.
baru berpikir lebih cerdas lagi. Di fenomena turunnya sholat. Itu. Sebenarnya yang benar mana nih? Momentum Isra Mi'raj begitu. Ada kalimat di situ dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Kan begitu ya? Langit misalnya. Aktivitas apa coba yang berkaitan dengan langit? Tata ruang angkasa? Astronot kali ya? Nah, emang begitu. Aktivitasnya aktivitas langit. Maka ayatnya bukan subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram minal masjidil aqsa barakna haulahu ila akhiri. Bukan hanya itu, harusnya digenepin dong. Itu kan di fenomena jarak antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa yang bendanya belum ada saat itu sudah disebutkan dulu. Oke. Prosedur perjalanan. Boleh dikasih sudut pandang dohirnya atau batinnya, terserah dah. Tapi ketika ngomong tentang dari Masjidil Haram menuju Sidratul Muntaha ke langit, nah, fenomenanya harusnya nggak begitu. Tambahin dong surat Ar-Ra'd, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Itu Rasulullah menjabarkan komitmen besar untuk penghuni langit dan bumi, untuk saling berrahmatan lil alamin. Di situ itu komitmen besar Isra Mi'raj itu di situ surat Ar-Ra'd. Ada yang buka nggak? Buka deh. Ya Ibnu, tolong buka surat Ar-Ra'd, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Dan hanya kepada Allah manusia yang di langit dan manusia yang di bumi sujud kepadanya dengan rela ataupun terpaksa sekalian bayang-bayangnya dari pagi sampai sore hari. Sekeren itu komitmennya. Baru nanti ada komitmen ancaman-ancaman. Kalau engkau begini begitu, engkau akan bahagia. Tapi kalau engkau melanggar aturan itu, maka rumahmu jadi jahanam. Kan mirip-mirip dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Zabaniyah suruh narik ubun-ubunmu, kasih neraka. Nggak nunggu dirimu mati, dirimu pusing, pala lu peang pokoknya. Ya dirimu kalau nggak mengikuti irama kehidupan, dirimu akan pusing kan gitu. Itulah peran malaikat Zabaniyah di kehidupan ini. Urusan nanti Zabaniyah di akhirat, wallahu alam lah. Percaya deh. Ntar ada yang ngurus juga. Makanya mulai hari ini kita harus pakai kamus bahasa pren untuk mereka yang suka ngancam tentang neraka, yang menguasai neraka. Pren mulai sekarang. Sapa dia, hello bro. Kabarin dirimu baik, dirimu begini begitu, terima kasih dia. Biar ntar dirimu kalau mati, mereka udah kenal, oh pren dulunya, oke deh. Ntar masuk neraka dirimu kasih fasilitas, ada AC-nya misalkan, nggak apa-apa. Kan ntar. Sekarang aja kita susah mau akhirat enak, nggak juga. Yang realistis deh, di Alif Lam Mim, di Iqra ini sangat jelas sekali. Dirimu kalau merasa berkecukupan, dirimu arogan. Apa aja dirimu hantam. Udah ya, ketemu ya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Bacain ya sekalian artinya. Surah Ar-Ra'd ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sampai rumahmu jadi jahanam. Panjang itu.
semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Shadaqallahul azim. Lanjutin sampai rumahmu jadi jahanam. Panjang itu. Qul man rabbus samawati wal ardh qulillah afattakhadhtum min dunihi awliya لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fatahbala as-sayru zabadan rabiya wa mimma yuqidun alayhi fin nari أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيموت في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurunkannya. Maka arus itu membawa buih yang mengembang, dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Illadzina istajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal
memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Orang-orang yang tidak memenuhi Tuhannya, kiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi. Niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk dan tempat kediaman mereka Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Allahul Azim. Nah, inilah fenomena Iqra sebenarnya. Inilah fenomena Isra Mi'raj yang sebenarnya ketika kita ngomong tentang Sidratul Muntaha. Ketika kita ngomong Sidratul Muntaha dengan konsep bahwa itu adalah sesuatu yang di langit ketujuh misal. 7, 8, 9 misal begitu. Atau bahkan mungkin sampai 10. Artinya konsepsi yang diajarkan Nabi Ibrahim itu mampu menjadi jembatan bahasa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min ummasyita min syai'in ba'du itu kebenaran. Dan itu kehebatan kita. Rasulullah Muhammad itu untuk rahmatan lil alamin. Jadi nggak cuman ngurusin orang Islam, nggak cuman ngurusin orang Arab, nggak cuman ngurusin bumi, tapi untuk seluruh alam semesta raya. Makanya komitmennya besar. Konsepsi cloning orang luar angkasa udah jalanin. Yang mengajarkan ilmu metalurgi kepada orang bumi dulu orang-orang dari angkasa. Itu terekam dalam catatan Nabi Idris yang kemudian diaplikasikan lebih lanjut oleh Nabi Dawud. Makanya Nabi Dawud punya keistimewaan tangannya dimasukkan ke tanah, keluar jadi senjata perang dan seterusnya. Bukan langsung keluar begitu, enggak, karena dia penambang. Ilmu metalurgi yang dibicarakan. Dan sampai hari ini logam angkasa yang nanti dijabarkan di surat Al-Hadid, aku turunkan logam dengan kekuatan dahsyat dari langit, kan begitu. Dan angkasa ternyata setelah kita ketahui tentang ilmu angkasa modern, yang dulu kalau Nabi Ibrahim menggunakan ilmu falak ya, ilmu falak bergeser kita jadi ilmu nujum, jadi ilmu bedek-bedekan ya, ilmu duga-dugaan, terka-terkaan, ilmu tebak-tebakan begitu. Ya kita jadi serendah itu. Itu ilmu angkasa. Yang semuanya terungkap bahwa ternyata yang kita sebut bintang selama ini itu planet. Dan setiap wilayah planet itu ada penghuninya. Makanya banyak mulai ditemukan peradaban-peradaban, sisa-sisa peradaban di planet-planet lain. Ya anggap itu bumi-bumi yang lain deh. Dalam catatan Jawa itu ada bumi itu ada sekitar 3000. Misalnya begitu. Nah, mereka yang menggunakan kegiatan aktivitas eksploitasi planet yang lain dengan kecanggihan teknologi luar biasanya inilah yang kemudian oleh Nabi Ibrahim dihambat. Yang kita mengenal selama ini Nabi Ibrahim menghancurkan patung sesembahan. Bukan itu, bro. Itu high-tech. Itu high-tech luar biasa yang ketika itu diaktifkan dengan putaran-putaran orang dengan berkemampuan khusus, itu mampu membuka dimensi-dimensi langit. Di situ nanti akan terungkap rahasia kenapa sih Israel gali di bawahnya Masjidil Aqsa. Kan terungkap data yang tidak dipublikasikan, dia menemukan fenomena logam angkasa yang bisa membuka dimensi angkasa. Dan itu fakta sejarah, kan ada barangnya, ada secara arkeologi bisa ditemukan. Ini lagi dalam proses galian. High-tech luar biasa di Gunung Padang misal. Itu bukan batu biasa, itu metalurgi. Itu komposisi logam-logam yang tidak ada di bumi. Bisa ngebayangin. Logam yang tidak terdapat di bumi. Jenis logam khusus. Dan itu high-tech. Jadi ketika ngomong Isra Mi'raj, ketika ngomong tentang fenomena Rasulullah naik ke langit, nggak sekali dua kali, sering kali. Untuk apa? Untuk mempublikasikan undang-undang, berlakunya undang-undang yang
terdahulu yang melanjutkan dari perannya Nabi Daud, dari perannya Nabi Musa, dari perannya Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini yang akan nanti membuat kita nggak cuman melulu bilangan sholat, itu Iqra, dasar ininya sholat. Nggak begitu. Di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat pertama aja udah ada statement sholat kok. Di Kejadian Nabi Musa juga ada kalimat sholat dan tujuan sholat kok. Yuk dibuka kantong plastik yang nutupin otak kita. Ya, tapi abang gak yakin-yakin amat dirimu berani berstatement di hadapan orang lain, di depan majelismu, di depan jamaahmu untuk mengatakan ini, karena dirimu jadi aneh. Nah, ini pun juga tidak jadi kebenaran buat orang lain. Meskipun hari ini dirimu nggak nganggap ini benar-benar banget, karena apa? Pengetahuanmu harus kerengkel-kerengkel lah ya, maksa untuk ngikutin pola pengetahuan yang sekarang ini abah sampaikan. Dan ini fakta sejarah, karena manuskripnya ada. Al-Quran dalam ilmu sejarah itu manuskrip loh. Dan kita lengkap. Kitab Ramayana, kitab Bratayuda, tentang yang lainnya juga itu manuskrip. Injil, Zabur, Taurat, andai pun engkau bisa menemukannya, itu manuskrip. Dan bukti arkeologinya banyak. Banyak patung-patung, batu-batu yang ternyata batunya bukan dari bumi. Tidak satupun tempat bumi yang punya komposisi batu itu, kecuali di tempat-tempat khusus misalnya. Karena dia tidak di manajemen di bumi. Nah, ini yang perlu kita mencoba untuk membedah ini, supaya dalam fenomena Isra Mi'raj ini kita menemukan luapan luar biasa. Komitmen yang dibawa Rasulullah juga dalam ranah itu melanjutkan peran yang Nabi Ibrahim pakai. Rabbana lakal hamdu itu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Jadi Rasulullah mengajarkan tentang konsep, mengingatkan kembali bahwa engkau yang ada di langit dan yang di bumi sujud hanya pada Sang Maha Pencipta. Bila engkau baik, engkau akan dapat kebaikan. Bila enggak, rumahmu jadi jahanam, gitu. Planetmu dihancurkan. Itu kita dulu juga begitu. Bumi juga pernah diperlakukan begitu. Begitu ceritanya. Jadi fenomena ini adalah berahmatanil alamin. Konsep yang dikembangkan oleh Rasulullah sampai di tatanan kehidupan planet yang lain. Coba deh mulai belajar tentang catatan-catatan kuno. Catatan-catatan yang menyebutkan keberadaan manusia dengan manusia luar angkasa misal gitu. Banyak, Fir'aun juga begitu, banyak ditemukan buktinya secara arkeologi, itu bukti nyata. Kita aja yang tutup mata, nggak mau terima kan gitu. Gitu. Terus gambar-gambar di candi-candi kuno menyatakan itu bukan gambaran manusia bumi. Ada yang tingginya setinggi pohon kelapa misalnya begitu. Sementara manusianya kecil banget. Itu benar, ini fakta sejarah. Dan di Al-Quran dinyatakan adanya raksasa itu zamannya Nabi Musa, ya, Nabi Musa, terus Nabi Daud, ya, si siapa namanya, Jalut, ya, Goliat. Di situ, insya Allah lah, kalau kita mulai terbuka, tidak mengunci diri dengan kebenaran yang kau terima hari ini, udah. Orang-orang banyak ilmu nanti menjadi maklum. Alama ya'limu ilman wa ma'laman wa alimun kan. Kalau kita ilmunya udah banyak, kita banyak maklum tentang orang lain, tentang pengetahuan orang lain, pemahaman orang lain, sikap hidup orang lain kan gitu. Nah, pertanyaannya begini, Islam menurut kita yang mana sih? Casing kita kah? Kopiah, baju, sarung, baju koko, gamis? Apakah itu yang disebut Islam? Enggak. Abah lebih tertarik pada sikap hidup yang Islami, yang kadang itu dilakukan orang-orang yang tidak berKTP Islam. Mereka berulas AC untuk sesama,
perilaku luar biasa untuk alam, perhatiannya untuk binatang, perhatiannya untuk udara, untuk air, untuk apa aja. Mereka sangat islami itu namanya. Yang seringkali Abah melihat mereka tidak ber-KTP Islam loh. Sementara kita yang mati-matian kalau nggak Islam kafir dan kafir neraka, karya kita apa nih dalam hidup? Peran kita apa sih untuk alam? Untuk lingkungan bagaimana? Untuk udara bagaimana? Ya, paling enggak hari ini Abah mengajak anak-anak Abah untuk lebih terbuka cara berpikirnya, dan ketika fenomena Isra Mi'raj ini kalau bisa jangan hanya dibatasin turunnya perintah sholat. Kita akan menjadi sangat durhaka kepada Al-Quran, kita jadi durhaka sama Rasulullah, karena kalimat ini udah muncul di awal ayat. Dan sebelum ayat ini didapat oleh Rasulullah, Nabi Musa udah pernah ada statement sholat. Dan Nabi Ibrahim juga begitu. Makanya kalimat spektakuler Nabi Ibrahim direkam oleh Rasulullah, disampaikan sampai hari ini, yang secara fikih dihukumi sunnah. Bacaan semua dalam sholat kecuali Fatihah sunnah, kan gitu. Makanya pahami fikihnya, karena fikih itu benteng akidah umat, tata aturan sosial. Makanya Abah senantiasa ketika berbicara tentang konsepsi pengetahuan, tidak dari syariat, torekot, hakikat makrifatnya, tapi balik hakikatnya dulu. Ketahuin hakikatnya, makrifat dulu hakikatnya biar tahu. Baru kemudian torekonya cari jalan untuk aplikasi dalam penerapan syariah itu. Sepinter-pinter apapun kita, gelar kita sampai dokter, profesor misal, ketika dirimu pulang ke rumah jadi bapaknya anak-anak kok, jadi warga RT, bahkan presiden sekalipun meskipun dia berada di mana ketika tinggal, dia masih harus minta tanda tangan ke RT untuk nyalonin presiden. Boleh percaya boleh enggak deh. Untuk nguras SKSD apa, surat kelakuan baik itu, begitu. Nah, sepinter apapun kita nanti harus bersyariat. Bagaimana seorang dokter, profesor ini ketika hidup di kalangan masyarakat kita, begitu. Kalau dibalik maka kacau. Sampai hari ini pun kurikulum pendidikan kita kan syariat, torekot, hakikat, marifat. Kita ngapalin melulu, ngelakuin melulu, nggak ngerti maksudnya. Kita bertoreko, kita menganggap bahwa toreko itu yang bagaimana, yang begitu-begitu doang, begitu melulu, nggak ngerti, nggak ngerti esensinya, nggak ngerti hakikatnya. Nah, PR kita meningkatkan kualitas diri deh. Jadi minimal apa yang kita lakukan hari ini menjadi lompatan kita berpikir lebih cerdas, di kecerdasan, bukan hanya di kecerdasan intelektual, bukan hanya di kecerdasan emosional, bukan hanya di kecerdasan spiritual, tapi kecerdasan alam semesta. Dikonsepsi rahmatan lil alamin, sehingga nanti aplikasinya ketika sholat bukan lagi untuk dirimu ke Tuhan. Tuhan gak butuh kita kok. Kita sholat gak sholat, Tuhan pasti tetap jadi Tuhan. Jadi ketika kita menjalankan aktivitas sholat mulai hari ini, ya Abah saranin tiru deh dikit-dikit Rasulullah Muhammad yang konsep tidalnya itu dipakai di depan. Motivasinya untuk menghadap pada Sang Maha Pencipta buat seluruh makhluk di alam semesta raya. Wah, keren banget dah. Meskipun duit nggak banyak-banyak banget, ganteng yang enggak, cakep ya tanggung ya, gaji ya segitu doang, pangkat nggak naik-naik, nasib ya begitu, nasab baik, nasib OTW, tapi kita pernah jadi orang yang sangat keren niru Rasulullah di Iktidal. Keren deh. Dan insya Allah itu yang bikin para malaikat yang dulu menghina manusia, yang meragukan keberadaan proses penciptaan manusia itu malu luar biasa. Dan akhirnya mereka akan mengamini setiap doa, setiap pikiran, setiap perilaku orang-orang yang berkonsepsi besar itu.
yakin deh. Insya Allah. Makanya Mbak Subian selalu menyatakan bahwa orang yang berdoa buat banyak orang yang ngaminin para malaikat, misalnya begitu. Itu keren banget. Dah, untuk hari ini kayaknya udah overload ya. Udah tabungnya udah penuh kayaknya ya. Jadi terlalu banyak hal baru atau kita diingatkan kembali pada fenomena pengetahuan yang selama ini ketutupan, kayaknya satu dengan yang lain gak nyambung. Hari ini Abah coba untuk mengemas dengan bahasa singkat Abah supaya rasionalisasi kita, penerapan dalam aktivitas keseharian kita yang kita sebut syariah itu betul-betul penuh kemakrifatan. Kita tahu kenapa harus begini, kapan harus begitu, kan begitu. Jadi konsepsi khalifah fil ard yang selama ini bukan untuk dirimu memimpin bumi, enggak. Dirimu memimpin bumi jadi ketua dewan PBB nggak mungkin deh kayaknya, kan gitu. Tapi minimal konsep berpikirmu untuk bumimu sendiri-sendiri sesuai dengan koridornya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing, sehingga konsepsi amanah Rasul bima unzila ilaihi mirabbil mu'minin itu konsepnya besar. Itu saling bersinergi dengan yang lainnya, bukan bersaing, tapi bersinergi, bekerja sama. Seperti halnya udara, air, api. Di dalam udara ada air, di dalam air ada api yang terselubung, di dalam api ada udara juga, di dalam api ada air juga, kan begitu. Itu hakikatnya begitu, dan itu fakta. Makanya ambil kantong plastik, udah asal aja begini, kemudian tutupin, diikat sama karet, ntar pagi ada air di dalamnya kok. Iya kan? Di dalam air ada udara, dalam udara ada air, api, dan seterusnya. Insya Allah dari fenomena hari ini membuat kita tercerahkan. Bahasa kerennya kita jadi iluminasi ya, orang-orang yang tercerahkan istilahnya begitu. Dan tugas para nabi, tugas para guru kan seperti itu sebenarnya. Ini kutukan para guru kan begitu. Ya, sesusah-susahnya mereka, sesumpek-sumpeknya mereka harus punya ini ya, punya semangat untuk terus mencerahkan, menguatkan, mendorong, dan seterusnya. Untuk hari ini Abah sampaikan terima kasih untuk semua, untuk Bu Dewi sama Pak Hadi yang di Bangil, terus yang di Anur, ini Panji Metal, Gus Rahmat Kusuma dan keluarga beserta tim, terus Ustadz Hafid, Al-Maghribi Center, terus yang lainnya juga, terus Pak Bertus, Pak Agus, Pak Bertus dan keluarga. Pak Agus, saya sampaikan terima kasih. Abah hanya bisa mengaminin apa yang menjadi doa muliamu buat orang tuamu, doa muliamu untuk istrimu, doa muliamu untuk anak-anak cucumu, doa muliamu untuk gurumu, doa muliamu untuk baginda Rasulullah, sang guru besar kita, guru mulia kita, ibunda ayahandanya beliau juga, para nabi dan seterusnya. Dan Abah tidak berani mengaminin apa yang kau inginkan. Kadangkala yang kau inginkan terlalu menyakitkan hati ya. Dan kadangkala Abah tahu bahwa yang kau inginkan engkau tidak mampu menanggungnya. Makanya yang Abah aminin doa-doa muliamu untuk yang Abah sebutkan tadi. Akhirul kalam, mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah sikap Abah. Tapi apapun yang Abah sampaikan hari ini adalah bentuk ekspresi cinta Abah untuk anak-anak Abah, supaya kita berkembang bersama, belajar terus bersama, memacu diri menjadi lebih baik dari sebelumnya, sesuai dengan koridor ihdinas siratal mustaqim, dan kita meniru orang yang terbaik yaitu Rasulullah Muhammad yang mewakili kecerdasan para nabi-nabi yang lain sampai ke kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah sampai untuk ya Ibnu salawat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua jemaah keluarga besar Ponpes Al-Maghribi. Sudah sama-sama kita membersamai
kita pada malam hari ini insyaallah apa yang disampaikan oleh beliau hebat bisa mana daripada mana hakikinya Isra Mi'rajnya pada hari ini sama-sama kita memperingati. Yuk, sebelum kita closing, sebelum kita tutup hadis kita sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam salawat Jibril. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu